Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Sobat Maya, kalau dulu waktu zaman masih sekolah, saya tuh paling seneng pelajaran matematika. Di pelajaran matematika itu lebih banyak memakai logika daripada hafalan. Jadinya saya nggak butuh waktu banyak untuk belajar pada saat ujian. Nah, dulu tuh saya pernah diajarkan untuk menghafal satuan panjang itu dengan nyanyian. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, apakah dulu sekolahnya Sobat Maya juga pernah mengajarkan cara yang sama? Nah, pas masuk ke SMA, diajarin lagi nih Sobat Maya. Ternyata ada loh satuan panjang yang lebih kecil daripada milimeter. Satuannya yaitu mikrometer, nanometer, dan juga pikometer. Dalam penerapannya, ada sebuah teknologi yang disebut dengan nanoteknologi, yaitu metode yang membuat bahan ataupun struktur itu dari fitur yang benar-benar kecil, kisarannya 1-100 nanometer. Nanoteknologi ini manfaatnya luas banget dan dapat merevolusi berbagai sektor seperti sektor energi, sektor transportasi, sektor informasi teknologi, kedokteran, dan lain sebagainya. Tenang. Tentu saja di video ini saya nggak akan membahas lebih detail mengenai nanoteknologi. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang perusahaan yang mengembangkan nanoteknologi yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Siapa lagi kalau bukan PT Nanotech Indonesia Global dengan kode ticker NANO. Bagi yang penasaran dengan prospektusnya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Nanotech Indonesia Global atau nantinya saya sebut dengan Nano, ini didirikan pada tahun 2019. Dan bergerak di bidang jasa layanan research dan juga pengembangan, lalu rekayasa material, dan juga nanoteknologi. Hingga saat ini, Nano memiliki 5 strategic business unit, sehingga perseroan dapat memberikan pelayanan serta solusi dan juga memperluas portofolio pelanggan dari perusahaan. Kelima strategic business unit tersebut, yang pertama adalah dari sektor kesehatan, farmasi, dan juga kecantikan. Di masa pandemi COVID-19, permintaan terhadap produk-produk untuk meningkatkan imunitas dan pencegahan penyakit itu relatif tinggi, sehingga Nano masih akan terus bertumbuh dengan mengembangkan berbagai teknologi, termasuk alat kesehatan yang diperlukan di masa pandemi ini. Lalu yang kedua adalah di sektor teknologi aquaculture. Nano telah mengembangkan mesin nanobubble yang dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas udang venom, pembenihan ikan, dan pertanian. Peningkatan pasar udang baik dalam negeri dan luar negeri akan mengakselerasi peningkatan penjualan mesin nanobubble. Yang ketiga adalah sektor industri umum. Di sektor ini, Nano salah satunya mengembangkan teknologi pengolahan limbah dan juga industri manufaktur. Lalu yang keempat adalah sektor teknologi konstruksi dan properti. Nano hadir dengan menyajikan teknologi seperti smart electric, smart material, smart design, dan juga smart marketing. Lalu yang terakhir adalah di sektor layanan pendidikan. Dari informasi yang saya cari dan juga dari prospektusnya, nggak bisa dipungkiri ya bahwa mitra dari Nano ini banyak yang percaya kepada Nano itu karena personal branding dari pendirinya Nano. Walaupun Nano sendiri baru berdiri semenjak tahun 2019, tapi para pendiri Nano itu udah secara aktif dan konsisten mengembangkan nanoteknologi semenjak tahun 2005. Para pendiri dari Nano ini antara lain adalah Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman, Dr. Radium Ikono, dan Bapak Suryan Daru. Saat ini belum ada kompetitor yang sebanding dengan Nano, sehingga bisnisnya Nano ini masih blue ocean banget dan masih punya ruang bertumbuh yang besar. Perusahaan global yang memiliki model bisnis serupa itu adalah 3M. 3M ini udah berusia lebih dari 100 tahun dan saat ini udah listing di New York Stock Exchange. Walaupun mengembangkan teknologi yang serupa, namun bidang dan arah aplikasi yang dikejar oleh Nano itu berbeda dengan yang dikerjakan oleh 3M. Dan Nano ini 100% karya anak bangsa, local pride. Oke, tadi adalah sekilas background dari emiten berkode Nano. Coba sekarang kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Jadi untuk pemegang sahamnya hanya ada 2 ya Sobat Maya. Yang pertama adalah PT Nanotech Investama Sedaya yang memegang sebesar 85%. Lalu ada PT Nanotech Research Investama itu memegang sebesar 15%.
Lalu jika kita melihat dari struktur kepemilikan perseroan, langsung kelihatan ya bahwa ultimate beneficial owner ataupun pengendali dari Nano ini adalah Bapak Nurul Taufikur Rahman. Dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 1,28 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 29,99% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 95 hingga 105, sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 134,9 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini, Nano juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1 miliar waran seri 1 dengan rasio 10:8. Dalam artian, setiap 10 lembar saham Nano itu akan mendapatkan 8 waran secara gratis. Harga penembusan warannya juga udah ditentukan, yaitu di 125. Sayangnya, Nano ini masuk ke dalam papan akselerasi ya, sehingga maksimum arahnya itu hanya di 10%. Bagi Sobat Maya yang belum tahu tentang papan akselerasi, bisa menonton video saya yang ini ya. Agak berbeda dengan NTBK ataupun BAUT yang baru listing kemarin, walaupun mendapatkan waran dengan rasio 10:8, tapi resiko untuk Nano ini lebih besar. Berikut ini adalah hitung-hitungan sederhananya. Ini kita ambil contoh worst case ya, ataupun skenario terburuk. Anggaplah harga IPO-nya itu di 95. Lalu kita mendapatkan penjatahan sebesar 100 lot. Berarti modal kita di Nano adalah sebesar 950.000. Kalau seandainya di hari H apes nih ya, buka-buka langsung di zona merah, terus turun ke harga ARB. Kita jual di harga ARB, yaitu di harga 86. Kita langsung loss sebesar 90.000. Ruginya lumayan gede ya, karena Nano ini adalah papan akselerasi, sehingga ARB-nya itu maksimum di 10%. Tapi ingat bahwa di Nano ini kita mendapatkan waran dengan rasio 10:8. Artinya dari penjatahan kita yang sebesar 100 lot tadi, kita mendapatkan waran sebesar 80 lot secara gratis. Yang namanya waran, apalagi di hari pertamanya listing, jarang banget dibawa ke harga di bawah 20. Tapi karena ini adalah papan akselerasi dan harga ARB-nya itu di 86, anggap aja lagi apes nih, harga warannya itu dibawa ke harga 10. Dan kita langsung jual di harga 10 tersebut. Maka kita akan mendapatkan 80 dikali 100 dikali 10, atau sebesar 80.000 cuan dari waran. Rugi 90.000 dari induk, tapi masih mendapatkan cuan 80.000 dari waran. Artinya, secara total kita masih rugi 10.000 nih ya, itu di luar fee. Tapi sekali lagi, ini adalah worst case ataupun skenario terburuk. Kemungkinan terjadinya itu kecil banget. Coba kita sekarang lanjut melihat aspek lainnya. Nah, untuk dana IPO-nya sendiri itu akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 16,3 miliar itu akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin untuk strategic business unit, properti dan konstruksi, serta aquaculture dan agribisnis. Lalu yang kedua adalah sebesar 16,7 miliar itu akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin dan perlengkapan terkait jasa layanan teknologi kesehatan, kosmetik, dan farmasi. Lalu yang ketiga adalah sebesar 16,2 miliar itu akan digunakan untuk belanja modal lagi berupa pembelian mesin dan perlengkapan terkait layanan utama perseroan, yaitu layanan riset dan pengembangan. Lalu yang keempat adalah sebesar 17 miliar itu akan digunakan untuk belanja modal untuk pembelian mesin dan perlengkapan untuk implementasi teknologi pemanfaatan limbah. Lalu yang kelima adalah sekitar 3,6 miliar itu akan digunakan untuk belanja modal berupa pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan sistem penunjangnya. Lalu sisanya akan digunakan untuk modal kerja ataupun OPEX. Untuk tujuan IPO-nya Nano ini, oke lah ya, lebih dari 50% itu digunakan untuk CAPEX, sedangkan sisanya untuk OPEX. Nah, untuk jadwal IPO dari Nano ini adalah sebagai berikut. Jadi untuk masa penawaran awal ataupun book buildingnya itu adalah dari tanggal 8 hingga 15 Februari 2022. Lalu masa penawaran umumnya itu adalah dari tanggal 1 hingga 8 Maret 2022. Dan tanggal listingnya di bursanya kita itu adalah pada tanggal 10 Maret 2022.
Nah, untuk warannya sendiri itu jangka waktunya itu masih panjang banget ya Sobat Maya ya, hingga 7 Maret 2025. Nah, dari video ini diupload hingga ke masa offeringnya itu juga waktunya masih lumayan panjang ya. Jadi Sobat Maya masih punya waktu nih untuk mempertimbangkan apakah nantinya mau membeli saham IPO Nano ini atau enggak. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dalam IPO-nya Nano ini. Ternyata yang menjadi underwriter dalam IPO-nya Nano ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas dengan kode broker AI. Sejauh ini AI udah mengawal banyak saham IPO ya, antara lain dari yang terakhir itu adalah Enak dan juga Baut. Secara historikal, IPO yang dikawal oleh AI ini emang agak riskan ya. Walaupun ada beberapa yang dikerek naik, tapi ada juga nih kalau misalnya kita telat keluar dan tiba-tiba dilongsorkan, wah itu jatuhnya bisa dalam juga. Dan gak semua emiten yang dikawal oleh AI ini arah di hari pertamanya listing. Untuk IPO terakhir yang dikawal oleh AI yaitu Enak, itu tentu saja ya di hari pertamanya ditutup di zona merah. Lalu untuk Baut itu berhasil 3 kali arah. Tapi arahnya itu bukan tipe yang mentok atap terus diam ya, tapi banyak gocekannya. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset terjadi peningkatan yang signifikan. Dari total aset sejumlah 1,7 miliar di akhir tahun 2019, bertumbuh menjadi 42 miliar per 31 Agustus 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pos aset tetap. Coba kita lanjut melihat dari sisi liabilitasnya. Dari sisi liabilitas juga cenderung naik ya, tapi nggak signifikan. Dari total liabilitas sejumlah 780 juta per akhir tahun 2019, naik menjadi 3,4 miliar per 31 Agustus 2021. Lalu coba kita lanjut ke bagian ekuitas ya, bagian yang paling seru. Di sini kita bisa lihat ya, terjadi peningkatan ekuitas yang sangat signifikan. Di akhir tahun 2019, ekuitas Nano hanya sebesar 917 juta. Namun, per 31 Agustus 2021, ekuitasnya udah menjadi 39 miliar. Dahsyat ya. Nah, coba kita bedah alur penambahan ekuitasnya ini. Jadi, pertambahan ekuitas dari tahun 2019 ke tahun 2020 juga dahsyat ya. Dari 917 juta naik menjadi 6 miliar. Dan ini berkat adanya laba usaha, which is bagus ya. Nah, loncat ke tahun 2021 tiba-tiba terjadi lonjakan ekuitas yang signifikan. Tapi hal ini ternyata karena adanya penambahan modal. Jadi pada 15 April 2021 dilakukan perubahan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor. Rinciannya adalah sebagai berikut. Untuk perubahan yang ini masih tergolong wajar. Lalu di tanggal 20 April 2021 hanya berserang 5 hari dilakukan pengurangan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor, sehingga struktur permodalannya menjadi seperti ini. Nah, ini agak aneh ya, sebelumnya ditambah, kemudian dikurangin lagi. Kalau ada Sobat Maya yang mengerti dan udah biasa tentang perubahan struktur permodalan seperti ini, bantu share di kolom komentar ya, biar saya sama-sama belajar juga. Oke, kita lanjut. Lalu di bulan Juni 2021 dilakukan perubahan struktur permodalan kembali. Dari modal dasar sebesar 200 juta ditingkatkan menjadi 100 miliar. Lalu modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya 200 juta menjadi 30 miliar. Dan penambahan modal ditempatkan dan disetor ini berasal dari hak tagih pemegang saham baru, yang isinya itu juga merupakan pemegang saham lama. Lalu yang terakhir adalah pada Oktober 2021, dilakukan lagi perubahan struktur permodalan, yaitu peningkatan modal dasar dari 100M menjadi 120M, dan juga perubahan nominal saham, dari yang sebelumnya 10.000 menjadi Rp10. Sehingga struktur permodalan terakhir adalah sebagai berikut. Nah, Sobat Maya lihat jumlah lembar saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Contoh aja Nanotech Investama Sedaya. Modalnya dari hak tagih yaitu sekitar 25 miliar. Jika nanti harga final saham Nano pada saat listing itu di harga terendahnya yaitu 95, maka 25 miliar tadi value-nya berubah menjadi 240-an M. Naik hampir 10 kali lipat dari modal yang dikeluarkan atas hak tagih. Dahsyat ya.
Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, Nano ini jika kita lihat dari rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk pastinya, kita tunggu aja pengumuman resminya. Coba kita lanjut ke laporan laba rugi. Bisa kita lihat bahwa baik dari sisi pendapatan ataupun laba usaha, ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Besar harapan laba di tahun 2021 ini pun akan lebih besar daripada tahun 2020. Nah, dengan kinerja Nano yang lumayan menjanjikan, kira-kira valuasinya di harga IPO ini menarik nggak ya? Oke, langsung aja kita hitung valuasinya. Secara PER udah jelas mahal ya. PER di tahun 2020 itu sebesar 88 kali, sedangkan di tahun 2021 itu sebesar 123,18 kali. Secara PBV di tahun 2020 tentu aja mahal banget ya. Sementara di tahun 2021 itu bagaikan sihir. PBV-nya menjadi menarik, yaitu sebesar 2,59 kali. Tapi jangan lupa, PBV-nya ini bisa menjadi menarik karena adanya penambahan dana IPO dan juga penambahan modal di tahun 2021. Coba kita bandingkan valuasinya dengan kompetitor. Nah, untuk kompetitor dari Nano ini, sepertinya saat ini cuma ada Ruis ya. Ini pun sebenarnya nggak head to head. Nah, tapi jika kita bandingkan dengan valuasi Ruis, valuasi dari Nano ini mahal banget. Oke, dari tadi udah banyak banget hal yang kita bahas. Sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja Nano yang tergolong perusahaan baru cukup memuaskan. Laba dan juga pendapatan usahanya itu terus naik dari tahun pertama kali berdiri yaitu di 2019 hingga ke tahun 2021. Menurut saya, untuk industri yang dikerjakan oleh Nano ini juga masih punya potensi yang sangat besar di masa mendatang. Kesimpulan yang kedua, valuasi Nano secara PER sangat mahal. Untuk valuasi secara PBV pun itu bisa jauh mengecil karena adanya penambahan dana IPO yang jauh di atas nilai ekuitasnya dan juga adanya penambahan modal di tahun 2021. Ini yang bikin saya agak kurang sreg terhadap IPO-nya Nano ini. Sedari awal udah dipatok peningkatan value yang luar biasa. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dalam IPO-nya Nano ini adalah AI. Dimana kita bisa lihat ya, secara historikal saham-saham yang dikawal oleh AI ini ada yang arah di hari pertamanya listing, ada juga yang di hari pertamanya itu ditutup di zona merah. Jadi untuk pengaruh dari AI ini saya rasa nggak terlalu signifikan. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 10:8. Hal ini membuat IPO Nano menjadi menarik karena resikonya itu lebih terukur. Perhitungannya udah saya sharing kepada Sobat Maya. Untuk worst case, kita hanya akan mengalami sedikit kerugian dalam IPO-nya Nano ini. Tapi kalau ternyata malah naik, ya itu akan jadi bonus buat kita. Berarti masih dikasih cuan. Kesimpulan yang kelima, Nano ini adalah papan akselerasi. Jadi untuk ARA maupun ARB-nya itu simetris di 10%. Jadi jangan heran ya nanti kalau misalnya harga finalnya ini walaupun di bawah 200, tapi ARA-nya itu maksimal hanya 10%. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Skenario worst case udah saya sharing, dan tentunya kalau naik, itu bonus. Saya akan take profit sesuai dengan keserakahan saya saat itu. Kalau misalnya udah nggak kuat naik, maka akan saya jual. Sebenarnya dari pandangan saya, bisnisnya Nano ini sangat menarik ya. Terlebih saat ini belum ada saingan yang berarti. Jadi tentunya masih blue ocean banget untuk bisnisnya. Hal ini berarti kinerja dari Nano ini masih akan terus bertumbuh di masa mendatang. Cuma karena udah tahu harga modal dan juga valuasi awalnya, agak bikin kurang sreg aja sih. Nah, nantinya di hari pertamanya listing, kita tinggal lihat nih, apakah nantinya market makernya lebih menghargai akan potensi Nano ini di masa mendatang, atau justru melihat valuasi dari Nano ini udah kemahalan. Nah, tentu saja yang namanya saham, apalagi saham IPO, nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi kalau misalnya Sobat Maya udah memutuskan untuk melakukan order di IPO-nya Nano ini, pastikan orderannya itu udah sesuai dengan resiko yang siap Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya post di tab community pada saat masa offering ya.
Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO Nano. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih, apakah nantinya mau membeli saham IPO Nano atau enggak. Bagi yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.